Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah, fi baitin min buyutillah. Kita berkumpul di rumahnya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih waktunya, kesempatannya. Ternyata ini yang kedua kali ya. Alhamdulillah. Bersyukur Allah izinkan di waktu yang sudah ditetapkan kita bisa kumpul dengan satu pembahasan tentang keluarga. Insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan kelak insya Allah rumah tangga kita dinaungi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah sekalian, mari kita awali dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Fatihatul kitab 5 quri'at laha. Baca Fatihah tergantung dengan niat kita apa nih. Kita masing-masing punya keluarga, kita masing-masing punya hajat, punya keinginan. Mudah-mudahan keinginan kita semua dimudahkan, dikabulkan, dan keluarga kita Allah jaga dengan sebaik-baik penjagaan. Kita kirimkan hadiah juga untuk orang tua kita yang mungkin masih ada, kita doakan biar sehat panjang umurnya. Yang sudah pulang ke rahmatullah kita kirimkan Fatihah, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman-taman syurga. Betulkan niat. La hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik jemaah sekalian, hari ini kita berkumpul di majelis ilmu di rumahnya Allah ya. Kita berada di satu tempat yang paling Allah cinta, yaitu di masjid, rumahnya Allah. Karena ahabbul bilad ilallah masajiduha, kata Nabi. Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cinta di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Jadi kita berada di rumahnya Allah, di masjid-masjid yang insya Allah, karena ini adalah tempat yang paling Allah cinta, maka insya Allah kita pun dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, abghadul bilad ilallah aswaquha. Seburuk-buruknya, mohon maaf, abghadul bilad, yang paling Allah benci, abghadul bilad ilallah aswaquha, pasar-pasar. Yang paling Allah cinta masjid-masjid, yang paling Allah benci pasar-pasar. Cuma bisa gak sih kita menghindari pasar? Gak bisa. Kita perlu ke pasar untuk belanja sayuran, kita perlu ke pasar untuk belanja pakaian. Mungkin mau cari sesuatu, mau healing di mall, boleh gak? Boleh ya. Tapi kita tahu ini tempat yang Allah murka, mohon maaf, Allah benci ini, tapi jangan lama-lama. Tapi karena kita punya hajat, silahkan. Kita mau beli pakaian, kita mau beli sesuatu, gitu, silahkan. Kita tahu batasannya. Tapi alhamdulillah kita fokus kepada ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cinta adalah masjid-masjid. Insya Allah pada pagi hari ini ibu-ibu semua adalah termasuk orang-orang yang dicinta sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi duduknya untuk kajian ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Ya, tadi duduk di rumahnya Allah. Majtama'a qaumun, berkumpul di rumahnya Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, di rumahnya Allah. Yatsluna kitaballah, baca Al-Quran. Tadi kan ibu baca Al-Quran tuh, tadarusan. Wa yatadarasunahu bainahum, ada pembahasan, ada dares, ada kajian. Maka mereka mendapatkan 4 kemuliaan. Yang pertama, sakinah, tenang. Ini yang hadir di sini saya yakin tenang-tenang semua nih. Ya, mana
tempatnya nyaman, karpetnya empuk, ada AC-nya, ada mejanya, ada kotak ijonya, ada snacknya kan, nyaman luar biasa ya. Tapi subhanallah, pasti ibu datang ke sini bukan semata-mata pengen dusnya, pengen snacknya, bukan alasan masjidnya nyaman, apalagi itu iya. Tapi insya Allah dengan duduk di kajian akan mendapatkan banyak sekali ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, kita mendapatkan rahmatnya Allah. Ibu bisa masuk surga itu bukan semata-mata amal ibadah, karena ada orang yang ahlul ibadah 100 tahun, ibadah ratusan tahun, dia bisa dijanjikan surga dengan sebab ibadah, dengan sebab satu rahmatnya Allah. Dia komplain, saya ibadah ratusan tahun, kenapa saya nggak bisa masuk surga? Karena ibadah saya. Kenapa saya masuk surga? Karena satu rahmatnya Allah, padahal saya sudah ratusan tahun ibadah kepada Allah. Malaikat, ya udah timbang, timbang beratan mana ibadahmu yang ratusan tahun dengan rahmatnya Allah. Ternyata ketika ditimbang, beratan satu rahmatnya Allah. Nah, jadi kita di majelis ini insya Allah mendapat jutaan rahmatnya Allah. Basah kuyup ya, kita kayak basah kuyup. Kenapa basah kuyup? Karena dihujani rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada ruginya duduk di sini ya. Datang bawa masalah, pulang bawa solusi. Datang bawa gelisah hati, pulang dapat ketenangan. Pulang bawa khilaf dan dosa, pulang diampuni sama Allah, karena kita mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wahafathumul malaikah, yang namanya di rumahnya Allah itu udah pasti ada malaikat-malaikat rahmat. Makanya di antara adab kita masuk ke masjid, Bu, ketika kita masuk ke dalam masjid, maka ucapkanlah salam meskipun di dalamnya nggak ada satu orang pun. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya di masjid itu ada malaikat-malaikat yang sedang ibadah. Ya, jadi kalau kita masuk ke masjid, meskipun kita tahu di masjid itu tuh nggak ada orangnya, kita masuk, assalamualaikum, meskipun nggak ada orang. Kenapa? Karena di dalamnya ada malaikat. Untungnya nggak ngejawab ya. Coba kalau ngejawab, gak ada orang nih, kita masuk assalamualaikum, tiba-tiba ada yang menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngibrit itu pasti ya. Jawab, mereka menjawab salam, cuma untung nggak dengar, kita nggak dengar. Malaikat pasti menjawab. Malaikat yang sedang beribadah, yang tadi duduk di masjid, itu mereka menjawab salam. Nah, tadi siapa tuh yang datang duluan ke masjid? Masih kosong mungkin, masih sepi, nggak ada orang. Pas masuk, dia sendirian, sesungguhnya dia nggak sendirian karena bersama dengan malaikat-malaikatnya Allah. Nah, di majelis ini subhanallah, tentunya kita berdampingan dengan malaikat-malaikatnya Allah yang pun juga sedang beribadah. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah, maka kita dijanjikan oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Kata malaikat, ishhadu ya malaikati, wahai malaikatku, saksikanlah mereka yang ada duduk di majelis atau di Masjid Al-Kautsar. Mereka duduk meluangkan waktu, mengeluarkan harta, menyiapkan jasmani rohani untuk duduk di majelis ilmu. Ishhadu ya malaikati, kata Allah, saksikanlah mereka. Ini qad ghafartu lakum, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka, dan jadikanlah mereka calon-calon syurgaku. Amin ya rabbal. Ini subhanallah. Ini qad ghafartu lahum, kata Allah, sesungguhnya aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka karena kita duduk di majelis ilmu. Jadi beruntungnya kita nih duduk di majelis ilmu. Orang yang duduk di majelis ilmu lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ibu udah pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Tarawih aja kadang-kadang nyari yang cepat imamnya. Sholat sunnah kadang-kadang banyak banget ngantuknya ya. Tapi dengan duduk di majelis ilmu, insya Allah Allah muliakan kita, karena kita memiliki pahala kebaikan yang lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Orang yang duduk di majelis ilmu, meskipun gak pegang pulpen, gak pegang pena, dia hanya duduk saja menjadi mustami', menjadi pendengar, mendengarkan ilmu, khairun laka min itqi alfi raqabah, maka mereka lebih baik daripada membebaskan 1000 orang budak. Duduk aja. Tapi kan alhamdulillah yang hadir di sini banyak nih yang pegang pulpen,
yang pegang buku, yang pegang HP, ya. Alhamdulillah. Karena zaman sekarang buku sama catatan itu masih dipakai, ada juga yang udah pakai handphone, direkam gitu. Terus sampai rumah dapat apa tadi? Terus suami dapat apa tadi di majelis? Ini nih, Pak, lihat aja sendiri, Pak. Sharing ilmunya, subhanallah, ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur dan beruntung kita menjadi orang yang dipilih Allah untuk bisa senang duduk di majelis ilmu, di majelis ta'lim. Jamaah sekalian, tema hari ini unik nih. Ketika saya diberi flyer, temanya seni mengelola konflik dalam keluarga. Seni mengelola konflik atau masalah dalam keluarga. Ada seninya, ya. Seni mengelola konflik dalam keluarga. Alhamdulillah yang hadir di sini kelihatannya sudah berkeluarga semua. Karena kayaknya udah pada laku semua ini nih ya. Ada yang anaknya 5, anaknya 3, yang belum punya anak. Mudah-mudahan yang sudah punya anak, anaknya soleh-soleha. Yang punya anak mudah-mudahan tambah lagi anaknya. Kok aminnya kecil banget ini kayak. Yang belum punya keturunan mudah-mudahan dicepatkan keturunan. Yang punya jodoh panjang jodohnya. Yang belum punya jodoh enteng jodohnya. Ada yang belum punya jodoh di sini? Jamaah sekalian, seni mengelola konflik dalam keluarga. 1. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Rum ayat 21. Sering kita dengar ini. Ya, suka ada kok Bu di undangan-undangan pernikahan. Dan sering kita dengar kalau kita lagi datang ke acara akad nikah. Atau sering juga kita dengar kalau lagi ada tausiah pernikahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tuh ayat sering kita dengar tuh. Ya, surat Rum ayat 21. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, aku jadikan di antara kalian, aku jadikan juga dari kalian, kalangan kalian, artinya manusia dengan manusia, azwaja, berpasang-pasangan. Ya, kita kalangan manusia, pasangan kita pun juga manusia. Makanya di situ ditekankan min anfusikum, dari kalangan yang sama, bukan ras yang sama, bukan, tapi dari kalangan. Kalangan di sini maksudnya sama-sama manusia, bukan orang kaya, orang Jawa harusnya orang Jawa, enggak. Tapi min anfusikum artinya dari manusia juga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, telah menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa kita ini diciptakan berpasang-pasangan. Kita manusia, pasangan kita manusia. Mohon maaf Bu, ada juga hewan berpasangan dengan hewan. Jin, pasangannya siapa? Jin. Tapi ada ya, kita suka dengar ya, manusia pasangannya siapa? Jin. Nah itu nggak termasuk syariat. Karena Allah perintah manusia dengan manusia, laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Emang itu pasangannya? Emang iya, laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki, bukan laki-laki sama laki-laki. Laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan pria, bukan. Itu mas sarwa keneh katanya gitu ya. Laki-laki dengan pria salah, wanita dengan perempuan salah, tapi laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, itu yang diatur dalam syariat. Mohon maaf Bu, urusan LGBT ini LGBT itu sekarang kayaknya udah mulai marak ya, udah nggak jadi sebuah aib gitu. Kita harus mempertahankan nih hukum syariat haram keras LGBT. Apa Bu LGBT? Lesbi, gay,
B-nya apa? Transgender, LGBT, lesbi, gay, bisex, dan transgender. Nah, itu udah harus kita hindari. Tapi sekarang mohon maaf Bu, yang namanya suka dengan satu jenis tuh, ya Allah, sudah menjadi hal yang biasa gitu. Harus kita hindari. Mohon maaf nih Bu, mohon maaf. Saya tahun kemarin ketemu waktu saya syuting di TV One dengan beberapa psikolog. Psikolog itu ketika saya syuting, di sela-sela saya ngobrol, saya tanya dengan psikolog itu, ada psikolog, ada psikiater ya, hal apa yang sering banyak orang datang, psikiater khususnya, hal apa orang yang sering datang sekarang, masalah tuh sering dicurhatkan, masalah apa, saya tanya kepada psikiater, hal apa yang orang datang curhat gitu, yang yang senang maraknya dari akhir-akhir sekarang. Mereka menjawab, ya Allah Ustazah, yang datang sama saya itu kebanyakan kasusnya adalah suka dengan sesama jenis. Ada seorang anak yang ada seorang ibu, mohon maaf, yang bawa anaknya mengadu bahwa tolong Bu, ini anak saya suka dengan sesama jenis. Ada juga yang memang dirinya yang sakit, dia melaporkan kepada psikiater, dia pengen sembuh gitu. Gimana nih, saya pengen sembuhin diri saya katanya, karena saya suka dengan teman saya sesama jenis. Naudzubillah. Itu sekarang udah marak seperti itu tahun kemarin, apalagi tahun sekarang. Kalau dulu kita punya teman, mohon maaf, kita punya anak kita perempuan, berteman sama anak perempuan aman, nginep berhari-hari, nggak keluar rumah, ya lebih aman deh sama temennya perempuan, sesama perempuan, daripada dia keluar bahaya dengan laki-laki. Tapi itu pun zaman sekarang harus diantisipasi, hati-hati ya. Dulu kita ngelihat teman kita punya bestie laki-laki sama laki-laki misalnya, ya udah biarin deh, bagus temennya laki-laki semua. Tapi perhatiin zaman sekarang belum tentu aman gitu. Jadi peran kita nih sebagai ibu harus turun juga ke keluarga, ke dalam lingkungan anak-anak ya. Dan sebaliknya, kalau kita punya anak dia suka dengan lawan jenis, ucapkanlah alham, berarti normal. Tinggal caranya, tetap larangan pacaran, tetap haram dalam pacaran. Tapi alhamdulillah normal nih anak. Karena sekarang itu punya penyakit begitu Bu, dan itu menular. Minimal kita cek ya, kita lihat. Naudzubillah wa iyadzubillah, mudah-mudahan kita terhindar. Amin ya rabbal alamin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Memang diciptakan berpasang-pasangan untuk apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. 3 tujuan pernikahan. Pertama, untuk ketenangan, kedamaian. Kalau nikah udah harus damai. Kalau orang nikah pasti hasilnya tenang. Punya masalah ada teman cerita. Punya duit bisa saling berbagi, nggak punya duit minta ya, sama pasangan maksudnya. Tenang aja gitu. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Dari ketenangan ini akan timbul yang namanya rasa cinta. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah, rasa cinta, wa rahmah, tingkatan tertinggi dalam keluarga, rahmat. Jadi ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Itu tingkatan dalam pernikahan, tingkatan dalam keluarga. Sakinah dulu, tenang dulu. Habis udah tenang, cinta. Habis cinta, kasih dan sayang. Ya. Tingkatan ini harus kita upayakan. Orang menikah pasti pengen tenang. Orang menikah pasti pengen berbagi. Orang menikah atau berkeluarga pasti pengen hidupnya damai. Ya. Lelah di luar, punya masalah di luar, datang ke rumah ada teman cerita. Kemudian ketika lagi bersama ada yang berdampingan, cinta, dasar cinta. Ya. Ada lagi tingkatan tertinggi, rahmah.
Sekarang saya mau tanya sama ibu. Ibu kalau ngeliat pasangan suami di rumah, ya lagi tidur gitu, dilihatin sama ibu, rasa yang ada di hati ibu sayang, cinta, atau kasihan? Sayangnya ada, cintanya ada, ngenesnya juga ada. Ya Allah, ya itu tuh hasil dari sakinah wa mawaddah, hasilnya rahmah. Kesian gitu ngelihatnya, ya. Kalau sakinah masih melihat ketenangan, cocok, kesamaan, senang, masih fisik. Mawaddah pun masih fisik, tapi lebih condong menutupi kekurangan. Jadi sakinah tuh tenang, senang karena ngelihat fisiknya aja. Dia ucapannya menggembirakan, cocok, itu tenang gitu. Dari cocoknya, tenangnya, maka akan meningkat jadi mawaddah. Apa itu mawaddah? Cinta. Cinta itu adalah tidak ingin mendapatkan balasan, tapi kita ingin memberikan kebaikan, dan kita suka menutupi kekurangan. Itu mawaddah tuh. Tapi kalau tingkatan rahmah, menerima kekurangan, bukan hanya menutupi kekurangan, tapi menerima kekurangan dan sebisa mungkin tidak ingin berpisah meskipun penuh kekurangan. Itu yang namanya ngenes kalau ngelihat. Ya, ngenes. Ya mohon maaf Bu, kalau di usia-usia pernikahan sudah mulai lebih dari 30-50 tahun kan, mohon maaf, biasanya banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Kurang ganteng, udah kurang kuat jalannya, kurang tegak, giginya udah kurang juga, rambutnya udah kurang juga, udah pada rontok, kurang perhatian, semua kebanyakan kurang. Tapi ketika di masa kurang itu, apakah kita ingin meninggalkan? Enggak. Bu punya anak, mah tinggal di rumah, nginap rumah saya yuk, kata anak. 2 malam aja. Rumah anak kita gede, rumah kita nggak sebesaran rumah anak kita. Kata ibu, kata kita, iya cuma bapak nggak suka kalau nginap di rumah orang, meskipun di rumah kamu nak. Bapak senangnya di rumah. Ya udah, Bapak biar aja di rumah, ibu aja yang nginep rumah saya 2 malam aja Bu. Apa yang ibu katakan kepada anak ibu? Enggak, kesian. Padahal di rumah juga nggak diapa-apain Bu sama suami, diomelin mulu lagi. Tapi minimal ada gitu ya. Subhanallah. Yang penting ada, subhanallah. Itulah yang harus kita kejar dalam keluarga. Makanya Allah memberikan, dan di antara tanda-tanda, kok bisa ini orang lain kita nggak kenal, tapi kenapa tiba-tiba kita memberikan yang terbaik untuknya? Karena memang itu litaskunu ilaiha, untuk kedamaian, mawaddah dan rahmah, dan itu adalah wa min ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya Allah. Makanya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kita senang, kita nyaman ketika berkeluarga, maka akan menghasilkan sesuatu kebaikan. Nah Bu, masalah kebaikan, ya ini yang kedua nih yang saya mau bahas. Tadi kan tanda-tanda kekuasaannya Allah dalam Al-Quran surat Rum ya. Nah kemudian yang kedua terkait dengan kebaikan. Rumah tangga itu udah sebaiknya dengan bersama akan menimbulkan banyak kebaikan. Makanya dalam doa yang sering diucapkan oleh baginda Rasul ketika ada orang yang menikah, dan kita sering dengar juga nih, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu artinya apa Bu? Barakallahu lakuma, barakallahu lakuma, keberkahan milik kalian berdua. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, dan keberkahan saling di antara kalian. Dengan bersama akan mendatangkan keberkahan tambahan gitu. Wa jama'a bainakuma fi khairin, dan dengan kalian bersama akan timbul kebaikan-kebaikan. Itu doa.
barakallahu lakuma, berkah untuk kalian berdua, wa baraka alaikuma, dan dengan bersama akan mendatangkan keberkahan. Satu mendatangkan keberkahan yang lain mendatangkan keberkahan yang lain. Ya karena menikah, seorang suami gampang dapat pahala, seorang istri gampang juga dapat pahala. Seorang suami tadinya belum nikah cari duit, pahalanya satu. Tapi kalau dia sudah menikah, pergi pulangnya jihad fisabilillah. Dia mencari nafkah, dia bekerja untuk istri, itu gede banget pahalanya. Bahkan ketika dia memberikan kepada istri, semakin banyak dia ngasih istri, percaya hartanya suami semakin banyak. Makanya gak akan berkurang, manakosomalun min sodakoh, tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan, apalagi buat istri. Makanya kalau ada seorang suami yang royal sama istrinya, seorang suami yang murah kepada istrinya, apa aja, ya arti kata juga bukan si istri ini nuntut kelewat batas ya, tapi ketika seorang suami royal kepada istrinya, yakin seorang suami itu berkah, hartanya diganti lagi sama Allah. Nah ini bagaimana ustazah kalau suami saya koret, medit, bakhil, melepet jahe, meleke hese? Ada nggak yang begitu? Ada, tapi insya Allah bukan suami yang di sini. Ya, dikasih duit 1 bulan misalnya 2,5 juta, kata suami nih ya, 2,5 juta buat makan, buat belanja, buat bayar sekolah anak, buat listrik, buat bedak. Contoh, udahlah kita udah mau habis pak, minta duit lagi pak. Udah habis kemarin, udah habis pak, pada naik semua. Masa sih? Ya udah kalau bapak nggak percaya, belanja aja sendiri ke pasar. Kadang-kadang perempuan itu hebatnya, dikasih uang berapapun bisa cukup, meskipun mepet banget. Tempe sepanjang 5.000, dikasih jajan tiap hari cuma 25.000. Pak bagi 4 deh pak tempenya, bisa aja gitu ya, subhanallah. Ya, seorang suami ketika dia murah kepada istrinya, pasti suami tersebut akan mendatangkan keberkahan. Bagaimana kalau suaminya pelit? Saya deh ustazah yang nutupin, saya yang bayar ini, bayar itu, bayar ini. Seorang istri yang tidak perhitungan kepada keluarga, istri tersebut, perempuan tersebut akan mendapatkan keberkahan harta. Coba nih saya mau tanya, ini mungkin ada di kalangan ini, ada seorang perempuan, mungkin ada di kita, mungkin ada yang di sini juga. Seorang perempuan, seorang istri, dia nggak perhitungan dengan keluarga, dia nggak perhitungan tuh dengan anaknya tuh. Udah deh, suami pertama mungkin perhitungan, atau yang kedua memang punya keterbatasan dalam pemasukan. Udah si istri ngasih, udah ini buat makan, ini buat jajan anak. Padahal bu, mohon maaf, urusan kita pakai bedak, urusan kita pakai baju itu kewajiban suami. Udah deh, nggak usah minta sama suami, kita beli sendiri. Apalagi kalau misalkan buat nambahin urusan listrik, nambahin urusan makan, apa segala macam, yakin 100% itu perempuan, itu istri nggak akan pernah susah hidupnya. Ngalamin nggak? Ngalamin. Ya, subhanallah. Kenapa? Karena keluarkan harta itu lebih besar daripada nilai sedekah kepada fuqara wal masakin. Seorang istri yang mengeluarkan harta buat keluarganya di mana itu bukan kewajibannya, maka harta yang dikeluarkan itu ternilai sedekah lebih besar pahalanya daripada sedekah kepada fuqara wal masakin. Kenapa? Karena buat keluarganya dan itu bukan kewajibannya. Seolah-olah Allah titipkan pengganti, Allah titipkan harta yang harusnya lewat tangan suami, tapi nggak pakai tangan suami, tapi langsung ke tangan istri. Jadi pilih mana? Punya suami banyak uang, ngasih uang, berkah juga, tapi lewat tangan suami. Atau yang kedua, punya suami bakhil, medit, meregehese, tapi kita yang mengeluarkan, tapi hartanya langsung Allah kasihkan ke tangan kita. Pilih yang atu apa yang kedua? Pilihan yang sulit kata ibu ya. Pengennya mah yang satu, udahlah kita nggak kerja, kita tinggal terima duit, udah gitu apa yang kita mau kita dapat gitu ya. Terus berkah juga. Ala kulli hal, pokoknya kita pengen semua pasti akan ada kebaikannya. Dua-duanya bagus kok. Yang pertama punya suami royal, kita dapat kebaikan.
suami pun dapat keberkahan. Punya suami mohon maaf punya perhitungan pelit, kita yang ngeluarin, mau nggak mau kita bekerja, jualan, keluarin, dapat kebaikan juga. Allah kirimkan rezeki tidak melalui tangan suami, tapi langsung ke tangan kita. Kadang-kadang ibu suka ngerasain, kok ya duit ada aja gitu. Ya, ini kita punya dagang nasi uduk, dagang kue, dagang baju, dagang kerudung, duitnya untungnya nggak kita nikmatin, tapi buat apa namanya, buat tambahin bayar anak sekolah, buat misalnya dia jajannya, buat makan lauk keluarga, nggak kelihatan untungnya. Tapi kenapa ketika kita pengen punya tas baru ada aja duitnya? Itu namanya rizki min haitsu la yahtasib, rizki yang datang nggak disangka-sangka. Ibu pernah nggak ngitung pemasukan 1, 2, 3 total pemasukan, keluarnya total juga. Kalau ibu lihat itu, kira-kira banyakan mana pemasukan sama pengeluaran? Bukan? Pemasukan 1 ini, 2 ini, 3 ini, total sekian. Pengeluaran 1, 2, 3, 4. Wah, sampai tersusun di jumlah pemasukan. Kok pemasukan cuma 10 juta atau cuma 7 juta, tapi pengeluaran bulanan bisa sampai 15 juta. Sisanya siapa yang kasih itu, Bu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati nih, kita nih jangan jadi orang yang bakhil dan pelit. Insya Allah Allah akan punya cara untuk memberikan dan menggantikan kebaikan kepada kita. Ya, saya ulang lagi nih. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Seorang istri bisa mendapatkan keberkahan karena dia menikah. Seorang suami pun bisa mendapatkan keberkahan dengan dia menikah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Dan sesungguhnya doa itu adalah ketika bersama hasilnya kebaikan-kebaikan. Ketiga permintaannya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Satu, dengan menikah untuk mendapatkan berkah keduanya. Yang kedua, di antara satu dengan yang lain bisa mendatangkan keberkahan. Suami ngasih rezeki kepada istri, pasti duitnya nambah. Istri mengeluarkan harta buat keluarga, pasti juga bakal diganti sama Allah. Itu bernamanya wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Ketika bersama fi khairin akan mendatangkan kebaikan. Itu semestinya. Nah, cuma kadang-kadang dalam proses pernikahan, dalam menjalani keluarga, itu banyak yang tidak sesuai dengan keinginan. Ada konflik dalam keluarga, ada masalah. Ya, namanya keluarga pasti ada masalah. Saya mau tanya, coba angkat tangan. Siapa di sini yang dalam pernikahannya nggak pernah selisih paham sama suami? Yang nggak pernah selisih paham gitu. Kalau berantem kan relatif ya, tapi maksudnya yang selisih paham, yang nggak cocok gitu. Angkat tangan. Selama pernikahan pokoknya, anggap bahasa gampang gini. Siapa di sini yang ketika selama menikah nggak pernah berantem sama suaminya? Berantem relatif nih, berantem tuh bukan pukul-pukulan ya, tapi mungkin adu argumentasi, kemudian mungkin ada main diem-dieman, main punggung-punggungan lagi tidur misalnya. Ada nggak? Pasti. Layaknya piring kalau ditumpuk pelan-pelan tapi pasti bunyi juga. Piring ditumpuk pelan-pelan tapi satu masa pasti bunyi juga itu piringnya, gumprang gitu ya. Yang namanya kita itu pasti akan menimbulkan konflik dalam keluarga. Kenapa begitu? Banyak faktornya. Ya, banyak faktornya. Tapi jadikanlah itu seni dalam rumah tangga. Jadikanlah seni dalam keluarga. Kenapa? Karena sekali lagi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, ibadah. Yang namanya ibadah terpanjang apa? Pernikahan. Ibu jangankan ibadah terpanjang, ibadah yang pendek aja diuji mulu, Bu. Apa ibadah terpendek? Sholat. Ibu kalau sholat subuh berapa rakaat? Paling pendek kan? Berapa menit? Ada yang 15 menit sholat subuh, 5 menit ya.
5 menit kan sebentar. Itu aja digodanya kayak apa kita sama setan. Digoda hati, bukan hanya hati, udah Allahu Akbar, pikiran kita kemana-mana. Allahu Akbar, yang tadinya nggak gatal jadi gatal. Tadi nggak gatal ini tapi jadi gatal. Itu setan macam-macam, menghilangkan kekhusyuan kita. 5 menit ibadah digodanya kayak apa? Lalu bagaimana pernikahan? Ternyata konflik dalam rumah tangga itu bisa jadi karena bujuk rayu atau tertipunya, atau ada yang namanya keterlibatan setan untuk menghindari kita dari kedamaian. Jadi jadikanlah seni dalam konflik rumah tangga itu sebagai bumbu-bumbu dalam pernikahan, dan harusnya menjadikan kita semakin kuat satu dengan yang lain. Ya. Nih Bu, biasanya apa sih yang menjadi seni dalam konflik? Satu, beda kebiasaan. Bedanya perbedaan kebiasaan. Belum menikah, kita dengan aturan kita, dia dengan aturannya. Ketika belum menikah, setelah menikah, nah jadi tahu nih kebiasaannya apa. Kita kalau belum menikah senengnya lampunya dimatiin kalau tidur, sementara suami senangnya lampunya terang. Itu aja bisa jadi konflik. Kita senangnya rapi, anduk ya anduk di situ, sepatu ya sepatu di situ, bajunya tersusun rapi. Kita senang rapi. Ketika menikah, suami habis mandi anduknya main lempar, pulang kerja kaos kaki main lempar. Itu bisa jadi konflik. Tapi jadikanlah seni dalam pernikahan. Caranya bagaimana? Pahami, dipahami ya, bahwa pernikahan itu tidaklah sempurna. Allah menjadikan kita berpasang-pasangan dengan pasangan yang sudah sesuai, dicocokin sama Allah. Maaf Bu, banyak loh suami istri itu yang menikah banyak dengan yang tidak sama. Suaminya pendiam, istrinya bawel. Sebaliknya, suaminya senang ngomong, istrinya diem. Ya, itu kan perbedaan. Tapi kalau kita jadikan perbedaan itu seni dalam pernikahan, maka insya Allah di dalam itu ada nilai sabar dalam ibadah. Pahamin aja, pahamin. Yang kedua, adanya perbedaan, kadang-kadang konflik terjadi karena beda tujuan hidup. Nah ini yang kadang-kadang suka jadi masalah, beda tujuan hidup. Istrinya senang banget sama kajian, suaminya nggak usah ngaji deh, ribut. Atau sebaliknya, suami senang duduk di pos kamling, suami dan senang ngobrol-ngobrol, dengerin atau ada kumpul-kumpul. Istrinya pengennya suami di rumah. Ada kejadian suaminya ngumpulnya juga bukan ngumpul ngalor ngidul, ngumpul bertetangga gitu. Istrinya pengen suaminya pulang, akhirnya disamperin, diomelin, dijewer. Ya Allah, jangan. Tetap kita harus tetap menghormati kondisi atau kedudukan suami. Konflik atau nggak sampai kayak begitu juga misalnya. Nah, karena perbedaan tujuan hidup, maka akhirnya suka konflik. Oleh karena itu jadikanlah tadi, kalau yang pertama tadi fahami kebiasaan masing-masing. Yang kedua, bagaimana mengatasi bedanya tujuan hidup, maka jadikanlah suami istri satu tujuan dalam kehidupan. Urusan kebiasaan tadi bisa kita maklumin, yang satu senang itu, yang satu senang ini, pahamin aja. Tapi yang kedua ini nih, ketika sudah berbeda tujuan hidup, maka harus disatukan, harus dipadukan. Caranya bagaimana? Jadikanlah bahwa pernikahan itu adalah untuk ibadah, ketakwaan kepada Allah. Jadi insya Allah kuat, insya Allah paham, insya Allah lebih sabar lagi. Itu kadang-kadang gitu tuh, beda tujuan hidup. Yang ketiga, ya,
Nah, sebentar lagi saya selesaikan, kita tanya jawab. Yang ketiga, beda, bisa jadi konflik, beda cara menunjukkan rasa sayang. Beda nunjukin rasa sayang. Oleh karena itu, caranya cari tahu bahasa cintanya pasangan. Cari tahu bahasa cintanya pasangan. Maksudnya gimana nih? Ada orang yang bentuk sayangnya itu ditunjukkan dengan bahasa. Dia senang tuh kalau memuji, ya, atau gini. Cari tahu bahasa cintanya pasangan. Ada pasangan yang senang dipuji, diapresiasi, dipuji, terima kasih, diangkat, diapresiasi, disanjung. Ada dengan bahasa. Ada pasangan yang nggak senang tuh dipuji-puji, tapi dia senang dengan pemberian hadiah misalnya. Dia sangat berbahagia kalau dikasih satu hadiah, meskipun hanya sekedar satu tangkai kembang. Kata ibu-ibu, ya itu udah lewat ustazah masanya. Bukan tangkai kembang lah, dengan martabak misalnya, dengan makanan pemberiannya. Dia nggak senang tuh dengan pujian-pujian, nggak senang, tapi dia senang diberikan sesuatu. Ada lagi nggak senang dipuji, nggak senang dikasih barang, tapi senang dengan sentuhan. Ada kan pasangan yang kalau lagi jalan sukanya pegangan. Ya, kata ibu-ibu, ya ustazah suami saya senang pegangan tangan. Cuma bukan karena bahasa cinta, karena mau nyebrang. Ya ustazah suami saya senang kalau pegangan tangan sama saya. Cuma pegangan tangannya kalau lagi di mall, dipegangin tangan saya. Kalau saya udah mau belok ke sini ditarik. Saya mau masuk ke mall itu ditarik. Ya, nah coba, terkadang ibu, basicnya kita, dasarnya kita saling sayang kok. Cuma terkadang dengan perbedaan, ya, perbedaan mengungkapkan rasa sayang itu yang berbeda sehingga bisa menimbulkan konflik. Maka nikmati caranya. Coba kita cari tahu apa sih bahasa sayang, bahasa kasih atau bahasa cintanya pasangan kita. Ya, kan beda-beda bu. Sekali lagi, ada suami yang udah duduk sini aja. Kalau kamu pergi ke keluar kota nggak usah beli oleh-oleh, yang penting kamu ada. Jadi bahasa kasihnya bukan oleh-oleh, bukan barang, tapi kehadiran kita. Ya, mungkin dengan dekatnya kita dengan dia gitu. Ada orang yang pasangan yang nggak senang deketan bu, tidurnya pun juga nggak demen kalau berdekatan. Gerah sana. Bukan berarti nggak sayang, tapi coba cari tahu apa sih bahasa cintanya. Oh, bahasa cintanya itu kalau sekiranya kalau kita datang tuh ada yang dibawa, ada yang dikasih. Kita datang dibawain sekedar nasi goreng dibungkus satu gitu. Senangnya kayak apa. Tapi kalau tidur nggak senang berdekatan. Oh, kita tahu, oh berarti dia senang nih kalau kita memberikan sesuatu. Bukan materialistis, bukan. Tapi itulah bahasa cinta masing-masing. Dalam ilmu psikologi itu ada. Ya, makanya suka tuh sekarang lagi viral ya, Ibu Dr. Aisyah Dahlan, itu bagus materinya untuk memahami bagaimana karakter kita dan bagaimana karakter pasangan supaya semuanya jalan baik-baik saja. Dan sekali lagi saya bukan seperti Ibu Dr. Aisyah Dahlan, bukan, cuma saya belajar dalam menghadapi kehidupan. Makanya ibu, kita masing-masing belajar terus. Sampai kapan nih? Sampai kita nanti meninggal dunia. Belajar ilmu agama buat kita, belajar kehidupan untuk lingkungan kita. Ya, saya mau tanya, usia pernikahan orang tua kita nih, orang tua kita masih ada. Kenapa usia pernikahan orang tua kita yang sudah mungkin pernikahannya 50 tahun, 60 tahun? Pertanyaan saya, Bu, mereka sudah bersama selama 50 tahun. Pertanyaan saya, apakah mereka dalam pernikahan enggak berantem? Apakah mereka tidak ribut? Ribut. Bahkan semakin berusia, panjang usia pernikahannya, semakin sering ributnya. Gara-gara masalah kecil, gara-gara baper. Tapi bagaimana mengatasinya? Belajar.
Jadi kalau ada pertanyaan, siapa di rumah, di keluarga yang paling banyak sabar, suami apa istri? Siapa yang paling egois di dalam rumah? Ini ibu. Padahal jawaban yang benar adalah satu masa suami yang egois, satu masa istri pun egois. Satu masa suami yang sabar, satu masa istri pun juga suka sabar. Makanya harus belajar. Kadang-kadang istri lagi capek, suami harus belajar dan memahami, jangan ganggu dulu. Biarkan dulu istri dengan keadaannya, dengan emosinya. Seolah-olah istri egois. Enggak, emang masanya ketika itu suami harus lebih paham istri. Satu masa suami pulang dengan beban yang begitu besar, beban yang begitu banyak. Siapa tuh yang harus memahami? Istri. Jangan tuntut dia banyak-banyak, jangan berikan hujatan pertanyaan seolah-olah suamilah yang egois, padahal tidak. Ketika itu istri yang harus lebih memahami. Jadi makanya dalam pernikahan tuh ada yang namanya belajar. Ya. Jadi pahami bahasa itu perlu untuk memahami bagaimana cara kita menikmati seni konflik dalam pernikahan atau dalam keluarga. Bagaimana dengan anak pun juga kita harus pahami. Ibu, kita sebagai orang tua, mohon maaf Bu, zaman dulu kita itu kalau jadi anak nggak berani menentang orang tua dulu ya. Oh, jangankan orang tua marah-marah, orang tua ngomong aja, mata kita nggak berani kita memandang orang tua dulu ya. Orang tua marah-marah nunduk aja, orang tua nasehatin nunduk, orang tua ajak ngobrol kita nggak berani memandang wajahnya dulu zaman kita sebagai anak. Tapi coba lihat sekarang bagaimana sering terjadi konflik orang tua dengan anak, karena memang si anak ini udah hidup di zamannya. Ya Allah, orang tua ngomel, dia ikut ngomel balik. Orang tua nasehatin, dia nasehatin balik. Itulah zaman sekarang. Tapi konfliknya ayo kita jadikan seni dalam berkeluarga. Makanya kata Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai dengan masanya. Masanya sekarang, ya udah begini, tarik ulur. Dulu kita ditarik terus sama orang tua. Dulu kita ditarik terus sama orang tua, seolah-olah orang tua seperti mendoktrin, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi itu anak jadi. Tapi zaman sekarang nggak bisa, zamannya nggak bisa kita mendoktrin. Ada komunikasi dua arah. Jadikanlah itu seni dalam berkeluarga, ya, dengan sentuhan yang lebih besar lagi, lebih intens lagi, bonding yang lebih kuat lagi, bahasa yang harus banyakin lagi. Nggak bisa Bu, mohon maaf, sekarang kita sama anak tuh main doktrin, kamu harus begini, kamu nggak. Ciptakanlah komunikasi, dan hasilnya adalah bagaimana menjalankan, menikmati seni konflik dalam keluarga, baik kita dengan pasangan maupun kita dengan anak. Maka dua solusinya. Pertama, komunikasi ya. Kemudian yang kedua, selalu kita berdoa. Dah, komunikasi, nggak ada lain, nggak ada bukan selain selalu kita tingkatkan komunikasi, ngobrol, cari tahu, tanya dengan kondisi waktu yang pas, jangan dipaksain. Coba lihat Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri baginda Rasul. Ketika baginda Rasul pulang Bu, pulang dari Jabal Nur, Gua Hiro, mendapatkan wahyu, kan habis ketemu malaikat Jibril alaihissalam, ketakutan banget. Pulang menggigil, tumben ini suamiku, kata Sayyidah Khadijah, begini banget, ketakutan banget. Besar pertanyaan yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah, tapi nggak langsung dihujani pertanyaan, engkau dari mana, apa yang terjadi, nggak. Tapi biarkan tenang dulu, udah tenang baru diajak bicara. Kalau waktunya tenang, diajak bicara, beres. Tapi kalau kondisi lagi emosi, diajak bicara, berantakan. Nah, komunikasi, cari waktu yang tepat dalam keadaan yang baik. Itu solusinya, ya. Maka akan menemukan solusi dan nikmati seni dalam konflik rumah tangga. Insya Allah konflik itu akan ada jalan keluarnya. Dan yang kedua adalah jangan lupa kita berdoa kepada Allah, Rabbana hablana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ya Allah, jadikanlah Rabbana hablana, berikanlah kepada aku min azwajina, pasanganku, wa min dzurriyyatina, anak keturunanku, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata. Nah, itu kita minta kepada Allah. Jadi sekali lagi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, konflik pasti ada. Oleh karena itu, banyak-banyak kita memahami. Ketika misalnya konflik perbedaan kebiasaan, maklumin aja, maka kita nggak akan pegel hati. Yang kedua, ketika mungkin kita menemukan beda tujuan hidup, satukan tujuan hidup kita bahwa pernikahan adalah untuk ibadah. Dan yang ketiga, terkadang suka beda dalam menunjukkan cinta. Kita ngerasa bahwa suami nggak sayang lagi nih, suami nggak sayang lagi, soalnya dia banyak diem. Mungkin memang ketika itu dalam keadaan sayang pasti masih, cuma ada perbedaan keadaan. Makanya jangan lupa banyak belajar dengan keadaan sampai kapanpun. Ya, suami belajar, istri belajar bagaimana menghadapi pasangan. Insya Allah semua akan baik-baik aja. Pun juga belajar menghadapi bagaimana menghadapi anak, bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita komunikasi dengan anak, dengan kondisi anak saat ini. Maka insya Allah kita bisa menikmati dan bisa merasakan seni konflik dalam keluarga, dan itu bukanlah salah satu beban, tapi jadikanlah semua yang kita jalankan adalah untuk mengharap ridho Allah agar kita memiliki pahala yang banyak. Amin ya rabbal. Jangan tinggalkan dua dalam keluarga, yaitu pertama komunikasi sama anak, jangan jaga jarak. Sama anak jangan minim komunikasi, sama pasangan juga jangan minim komunikasi. Dengan komunikasi semua akan baik-baik aja. Dan yang kedua, kita punya satu senjata yang paling hebat. Senjata kita adalah doa. Doa usilahul mukmin. Doa adalah senjata kita seorang mukmin. Insya Allah semua keinginan kita, semuanya juga apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, itulah paparan dari saya. Insya Allah semakin hari semakin kita paham bagaimana kita menjalani kehidupan, menikmati konflik dalam keluarga. Bukan kita jadikan beban, tapi kita jadikan pembelajaran agar kita ke depan menjadi wanita lebih sabar, lebih solehah lagi. Kapan masa kita wafat, Allah wafatkan kita dalam keadaan mulia, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakillah khair Ustazah Nada, Masya Allah ilmunya luar biasa. Baik, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab ya Ustazah. Silakan kepada ibu-ibu jamaah yang ingin bertanya. Ya, silakan. Satu pertanyaan langsung dijawab atau dikumpulkan Ustazah? Boleh dikumpulkan 3 ya, nanti saya langsung jawab ya. Ya baik, 3 pertanyaan dulu ya. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk waktunya. Ya. Hari ini sangat menarik sekali pembahasannya karena sebagian besar di sini kita sudah berumah tangga. Tadi Ustazah menyoroti masalah tujuan pernikahan, yaitu ketenangan, untuk mencari ketenangan, kedamaian, cinta kasih dan rahmat dari Allah. Ini saya sedang kita semua tahu ya, menyoroti masalah kasusnya Cut Intan Nabila. Ini lagi marak sekali. Saya juga sebagai wanita sangat miris sekali. Kayaknya kok zaman sekarang masih ada wanita yang diperlakukan seperti itu, seperti hidup di dalam neraka. Dia pun seperti bilang begitu. Yang kita tahu, jodoh itu kan sudah takdir dari Allah dan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan kita di dunia ini hanya melaksanakan akadnya saja. Tapi kalau seperti Cut Intan ini, dia mendapat jodoh seperti ini, berarti kan ya Allah, nauzubillah min dzalik kalau untuk kita ya Mbak Ustazah. Ini apa memang ujian dari Allah? Apa nanti memang nanti dia akan mendapatkan yang terbaik setelahnya, dan nanti balasannya di surga nanti? Itu yang sekarang sangat miris sekali deh pokoknya maksud Cut Intan ini, karena kan kita semua mengharapkan pasti dapat yang terbaik jodohnya.
Ya, itu saja Bu Ustazah. Terima Ya. kasih. Iya, yang kedua silakan. Ada sebentar ya Mbak, satu lagi. Silakan yang Mbak Mita, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya sebenarnya hampir sama dengan Ibu sebelumnya tadi. Tapi ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, batas antara seperti Ustazah tadi jelaskan pelit sama perhitungan. Itu kan tipis sekali ya Ustazah. Jadi ini gimana nih membedakannya? Oke. Yang pertama itu, yang kedua masalah hampir sama dengan Ibu tadi, maraknya KDRT sekarang ini. Nah, kalau secara fisikal mungkin kita bisa melaporkan dan ada tindakan hukumnya ya Ustazah. Nah, banyak keluarga yang mengalami KDRT secara psikis. Nah, ini kita gimana saran kita terhadap yang korban? Apakah kita bisa melaporkan? Nah, kalau bisa melaporkan buktinya apa? Selain itu untuk korban, kebetulan teman saya ada yang mengalami. Nah, itu saran kita ke dia gimana nih? Apakah kita menyarankan untuk lebih baik berpisah atau bersabar saja? Sementara kalau bersabar kita kan nggak tahu manusia kapan berubahnya. Itu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi atau satu lagi. Satu lagi. Siapa yang duluan ini? Iya, Senin, baik. Nanti malam saya ada kajian webinar online dan itu temanya dari hati ke hati. Kalau memang hari ini mohon maaf baru cuma 3 pertanyaan yang bisa saya jawab, mungkin nanti bisa bergabung. Jadi ibu di rumah nanti pada Isya ikut webinar, kemudian bergabung, itu free kok, cuma nggak ada biaya. Nanti saya coba tanya panitia, tapi setahu saya nggak ada, cuma hanya daftar aja. Nanti kita bisa webinar. Jadi ibu misalkan mau curhat bisa tutup gitu ya layarnya, nanti gabung di IG. Kalau ada yang punya Instagram atau ada yang punya Zoom, daftarnya ada melalui kontak, nanti saya informasikan ke sini ya, karena keterbatasan waktu. Ya, silakan. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Endah dari Cibadak. Ya. Saya bagaimana dengan yang keluarga dengan LDR dengan suami? Oh, LDR. Ya. Oke. Kan kalau seorang istri kan kemana-mana harus izin dengan suami. Nah, sedangkan LDR apakah kalau setiap hari kita ada keluar, terus kita apakah harus izin tiap keluar gitu? Tapi misalkan kalau dirapel aja gitu saja, maksudnya pakai ijab kabul. Misalkan gini, pokoknya ridoin kalau mama jalan ke sini, minta ridonya aja kita gitu saja, apakah bisa? Kemudian di rumah kan misalkan istri sendiri, kemudian dia menerima tamu laki-laki, apakah itu harus kita terima atau bagaimana Ustazah? Cukup sekian, terima kasih. Baik jamaah sekalian, terima kasih Bu Endah dari Cianjur ya, Cibadak ya. Baik, pertanyaan pertama, tujuan pernikahan itu kan mendapatkan kedamaian, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tapi bagaimana dengan kasusnya yang terjadi dengan Cut Intan? Itu semua kita sangat-sangat mencaci perbuatan suaminya. Ya, kita sangat bersedih. Saya sampai sekarang nggak pernah berani ngelihatnya gitu, karena suka kebayang-bayang gitu ya. Apalagi ketika saya lihat ternyata memang seorang istri yang menurut saya, karena saya nggak kenal, menurut saya istri yang sangat cukup untuk, lebih dari cukup untuk disayangi gitu ya.
Dan apalagi yang saya selalu miris ketika ada seorang istri yang dizolimi oleh suaminya, apakah dia lupa bahwa dia memiliki amanah besar akan istrinya? Dan apakah dia lupa juga bahwa seorang perempuan yang dia zolimi, maka sesungguhnya istri yang dizolimi itu punya kedua orang tua yang sangat tidak terima mendapatkan perlakuan anaknya seperti itu, mendapatkan anaknya diperlakukan semacam itu. Apakah dia lupa? Bahkan bukan hanya kedua orang tua, tapi punya keluarga yang sangat menyayanginya. Apakah dia lupa? Ya, subhanallah. Itu yang saya kadang-kadang nggak habis pikir. Kau bisa menyakitinya, tapi sesungguhnya kau bisa menyakitinya pada di luar sana ada puluhan orang yang menyayangi itu istrimu. Dia punya orang tua, dia punya kakak, dia punya adik, dia punya ipar, bahkan dia punya kerabat, punya nenek kakek yang sangat mencintai. Apakah kau mau berinteraksi dengan, dan apakah kau mau mempertanggungjawabkan perbuatanmu dengan mereka, orang-orang yang menyayangi istrimu? Dan bukan hanya itu, kau bisa bertanggung jawab, harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya seorang suami adalah mengayomi, menjaga dan melindungi. Ya. Lalu bagaimana tuh? Kan jodoh udah di tangan Allah. Allah sudah tentukan jodohnya. Jawabannya adalah iya. Jodoh itu sudah Allah tentukan. Nah, dalam pernikahan ada ujian. Istri diuji, suami pun diuji. Suami diuji dengan apa? Mohon maaf, ketika seorang sudah menikah, biasanya ujian terberat adalah gampang melihat kekurangan pasangannya. Sangat mudah melihat kekurangan pasangannya, dan itu menjadi pusat perhatiannya sehingga dia sulit melihat kelebihan pasangan. Bahkan dia sangat mudah ketika matanya tertutup dengan kelebihan dari pasangannya, dia sangat mudah melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Mohon maaf saya ulang. Ketika dia matanya mudah melihat kekurangan dari pasangannya, maka matanya akan mudah melihat kelebihan orang lain. Dan kelebihannya itu juga bukan berarti sebuah kebenaran. Itu rumus pertama. Rumus kedua, ketika seseorang memiliki mata yang mudah melihat perkara yang haram di luar sana, maka sangat sulit menemukan kelebihan dimiliki oleh pasangannya. Kalau matanya udah kebiasa ngelihat yang haram-haram di luar, cakep nih cewek nih, cakep nih orang nih, bening nih orang nih. Makanya kata Nabi, hadis Nabi, kalau kau melihat di luar ada keindahan, maka pulanglah ke rumah, karena sesungguhnya kau memiliki keindahan itu di rumah. Kalau kau melihat sesuatu keindahan di luar rumah, maka cepat kembali ke rumah, karena sesungguhnya kau menemukan dan kau memiliki indah juga di rumah. Jangan kau fokuskan pandangan harammu itu gitu. Nah, itu ujian seorang yang sudah menikah, baik suami maupun istri. Mohon maaf, bukan hanya seorang suami, perempuan pun juga banyak yang diuji semacam itu. Di kantor misalnya, tempat kerja misalnya, ada seorang laki-laki lebih ganteng, lebih gagah, mungkin lebih perhatian, dia menikmati hal-hal yang haram itu, pulang belum tentu nyaman dengan yang halal. Jadi hati-hati, itulah ujian masing-masing pasangan. Oleh karenanya, caranya bagaimana? Tadi, niatkan pernikahan untuk ibadah. Kalau sudah niatnya pernikahan untuk ibadah, ujian dalam pernikahan dia tidak akan lari dari Allah. Lihat suaminya mungkin kurang ini, kurang itu, tapi ya memang udah mau gak mau, ini pasangan dari Allah, amanah ini adalah pemberian Allah, maka dijalankan dengan ikhlas. Dan perjalanan itu dia jalankan dengan kesabaran, sabarnya itu ada pahala. Seorang istri, ya, ketika melihat suaminya sudah mulai banyak pengurangan, pemerosotan, bukan dari fisik, ekonomi misalnya. Dulu dia menikah, suaminya kaya. Awal menikah, suaminya kaya. Ketika dalam pernikahan, mungkin suaminya menurun ekonominya. Ujian buat istri. Sabar nggak ngadepin keterbatasan? Sabar nggak menghadapi kesulitan? Itu masing-masing itu punya ujian yang berbeda-beda. Bukan hanya dari keadaan keindahan pasangan, kegantengan, kecantikan pasangan misalnya, bukan hanya itu, tapi dari ekonomi, menghadapi bagaimana kebiasaan buruk yang masih dilakukan oleh pasangan. Jangan cepat menyerah,
jangan cepat mengalah, dan segera kembali kepada Allah. Tundukkan pandangan, turunkan hawa nafsu, maka semua akan baik-baik saja. Jawabannya adalah masing-masing diuji. Ketika dia, mohon maaf, ketika dia sudah menikmati sesuatu yang haram, setan akan selalu mendampinginya. Kalau setan sudah menjadi pendampingnya, maka hal apapun bisa dia lakukan, termasuk menyakiti orang yang sangat dia sayangi, orang yang sangat dia cintai, istri juga. Bahkan dia lupa dengan bahwa istrinya itu adalah amanah. Kan anak banyak, Bu, yang suka nyakitin orang tua, bahkan bukan hanya dengan verbal, tapi bisa memukul orang tua. Kenapa? Karena dia tidak jalani kehidupan sesuai dengan ketakwaan, tidak menjalani sesuai dengan aturan Allah, dan sudah ada setan yang menyelibuti kehidupannya. Jadi mohon maaf, jadi seperti apa kalimatnya? Membabi buta. Ada, Bu, naudzubillah. Itu pun kadang-kadang karena mungkin di media sosial banyak tayangan-tayangan yang sudah mulai banyak viral ya. Ada anak yang membiarkan orang tuanya lapar. Dia punya istri, tapi si suami istri ini ibu dari anak laki-laki. Dia punya istri, tapi suami istri menzolimi ibunya yang sedang dalam keadaan lumpuh, yang sedang dalam keadaan udzur, gak dikasih makan, bisa lo mukulin. Ya Allah, naudzubillah. Akalnya di mana? Kenapa begitu? Karena sudah ditipu daya oleh setan. Karena itu, salah siapa ustazah? Dalam pernikahan itu lagi-lagi adalah ibadah. Jangan jauh-jauh dari Allah. Satukan. Makanya suami belajar, istri belajar. Kadang-kadang istrinya yang hijrah, istrinya yang benar-benar pengen menjadi istri soleha, suaminya dalam keadaan yang terlalu kelewatan, suaminya pun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing itu adalah pemimpin, dan kepemimpinannya akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, jawaban yang saya sampaikan adalah bahwa memang jodohnya, cuma ketika menjalani pernikahan nggak kuat diuji, akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang. Efeknya masing-masing nanggung. Contoh, saya sebut Cut Intan, dia sabar. Cuma yang namanya manusia, apalagi sudah dizolimi, ada cara Allah membuka tabir. Nggak tahu tuh gimana kok bisa terbuka sampai viral, sehingga sekarang luar biasa banyak orang yang mencaci suaminya dan memberikan empati kepada istrinya dengan kesabarannya. Ya, saat ini kau sedang diuji, tapi dengan kesabaranmu, wabasyiris sabirin, Allah akan berikan kabar gembira. Entah apa hadiah apa yang akan Allah siapkan untuk seorang Intan. Bisa jadi kehidupannya lebih baik, bisa jadi Allah takdirkan, Allah datangkan seorang suami yang jauh lebih baik, dan bisa jadi kehidupannya lebih indah lagi. Lalu apa yang dapat oleh seorang suaminya tuh yang begitu mencaci maki dan begitu gampang menyakiti, menzoliminya? Dia akan tanggung akibatnya. Dia lupa ada seorang istri yang setia, yang cantik, sayang keluarga, udah memberikan anak, dia sepelekan, dia abaikan. Itu yang disebut wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau dia kufur akan nikmat istri semacam itu, tanggung deh. Bisa jadi sulit dapetin kayak begitu lagi, susah dapetin istri kayak gitu lagi. Entah kehidupan ke depan kayak apa. Kalau bersyukur ditambahin kebaikan, kalau kufur Allah akan azab. Mungkin dengan kezalimannya Allah buka tabir, Allah buka aibnya, sehingga mendapatkan kelak nanti kesulitan dalam kehidupan. Jadi masing-masing pasti ada imbalannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apakah balasan orang kebaikan? Pasti kebaikan juga. Oleh karena itu dalam pernikahan tahan ujian, tahan. Udah dapat nih jodoh yang baik, tahan. Palingkan mata kita dari yang haram-haram. Buka hati kita dari kelebihan-kelebihan pasangan. Karena pada hakikatnya, Bu, yang namanya keluarga, pasangan kayak rumah. Tertutup pintu ini, kebuka pintu sana. Ketutup pintu sini, kebuka pintu sini. Dia punya kekurangan, tapi pasti punya kelebihan.
Dia punya kelebihan di sana meskipun punya kekurangan, tapi fokus kepada kelebihan, maka dia tidak akan lelah, dia tidak akan berpaling dari orang tersebut. Kenapa? Karena dia fokusnya pada kelebihan. Ya, masing-masing diuji. Tapi setiap dia bersabar akan ujiannya akan mendapatkan hadiah. Tapi kalau dia lupa diuji sama Allah dan dia menikmati kemaksiatan, nanti kamu juga bakal dapat apa yang kamu lakukan itu. Ya, nah ini nyambung dengan pertanyaan yang kedua. Bagaimana kalau misalkan KDRT psikis? Bu, yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu bukan hanya fisik, tapi juga mental. Bukan hanya zohir, tapi juga batin. Kalau sudah fisik dipukulin, itu udah wajib melapor. Sabar itu bukan diam ya Bu. Saya mah sabar aja dipukulin. Itu mirip-mirip bodoh lah gitu, karena sudah mengancam jiwa. Makanya ketika ada orang KDRT, lapor, karena sudah mengganggu dan membahayakan jiwa. Karena dalam Islam kita mempertahankan harga diri, kita menjaga diri itu sangat-sangat dianjurkan. Orang kalau dia terbunuh karena dia menjaga hartanya, maka dia mati syahid. Kenapa? Karena dia menjaga dirinya. Orang diperkosa, kemudian dia membunuh. Bunuhnya ini maaf, kenapa? Karena bunuhnya itu untuk mempertahankan harga dirinya. Nah, KDRT termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kalau sudah main fisik, maka sudah boleh dilapor. Tapi kan kalau mental gimana Ustazah? Nah, ini nih bedanya. Karena dalam hukum itu bisa ditetapkan satu hukuman apabila ada bukti. Kalau fisik, meskipun memar sedikit, itu bisa dijadikan sebuah bukti. Tapi bagaimana kalau psikis, jiwa? Ya, ini agak 50%. Lalu bagaimana caranya Ustazah? Coba, ini Bu. Ketika seseorang sudah mengelontarkan kalimat-kalimat yang merendahkan, anggap seorang suami mengeluarkan kalimat yang merendahkan, sangat mengganggu jiwanya seorang istri, mau lapor nggak bakal ketahuan, nggak lapor nggak bakal menang. Orang mental, nggak ada bukti, kecuali kita sakit jiwa gitu ya. Lalu bagaimana caranya? Kita coba self healing dulu. Ketika suami masih menjaga dirinya tidak mukul, dia tidak mencaci, dia tidak memukul, dia tidak menampar, dia tidak menyakiti fisik, tapi dia ngucapin kalimat-kalimat yang sangat kejam, ya. Coba tahapan pertama kita self healing, bahwa hati ini harus diobati. Kan dia yang salah, iya. Dia yang ngucap kasar, iya. Tapi coba kita self healing untuk mengatasi masalah. Kalau udah fisik, lapor langsung boleh, ada bukti. Tapi kalau misalkan nyakitin ucapan begini-begini, sulit kalau nggak ada buktinya. Maka bagaimana self healing dulu? Bagaimana cara self healingnya? Kita punya Allah. Kita punya Allah. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Kalaupun kita cerita sama orang lain nggak percaya, bukankah Allah Maha mengetahui? Maka angkat tangan kepada Allah, minta sama Allah, minta solusi terbaik. Ibu, dengan caranya Allah mudah untuk membuka aib tersebut. Memang mungkin ada orang laki-laki yang pandai, saya nggak mau main fisik, saya nggak mau mukul, saya nggak mau cederai. Kenapa? Karena saya bisa kena kasus nih. Tapi ungkapannya sangat menyakitkan. Wahai seorang istri, ketika ada seorang istri yang mengalami KDRT mental, maka jangan tinggalkan Allah. Manusia mungkin banyak yang nggak percaya, tapi Allah Maha mengetahui. Angkat tangan, angkat tangan. Berdoa kepada Allah. Solusinya dua. Pertama, suami lebih baik, suami berubah. Atau yang kedua, Allah buka tabir, Allah buka aib tersebut. Orang mengetahui sehingga nanti istri tersebut mendapatkan kemuliaan. Makanya senjatanya apa? Doa silahul mukmin. Self healing dulu. Cerita boleh, cerita sama orang yang bisa memberikan solusi. Tapi mohon maaf, tidak disarankan bercerita kepada orang tua kita. Khawatir ntar suaminya udah bener, suaminya udah
baik, kecewa di orang tua masih ada. Dalam ilmu psikolog, jangan dulu cerita sama orang tua. Cerita kepada siapa? Kira-kira cerita kepada orang yang bisa memberikan solusi, tapi jangan orang tua. Kepada paman misalnya, kepada kakek nenek misalnya, atau kepada siapapun yang sekiranya tidak memiliki simpanan kesel berkepanjangan. Kalau kita punya masalah sama suami, cerita sama suami, kitanya udah baikan. Karena kan kalau suami istri marah hari itu, 2 hari 3 hari berhubungan suami istri, baik lagi. Tapi belum tentu sakitnya seorang ibu itu bisa mudah maafkan. Karena tujuan kita cerita bukan untuk selesai. Tujuan kita cerita untuk mencari solusi. Sekali lagi, masalah dalam rumah tangga pasti ada. Makanya cari siapa kerabat yang bisa diajak bicara dan memberikan solusi, atau bahkan misalnya yang memiliki ilmu, yang mumpuni dalam ilmu, psikolog misalnya. Tapi nggak perlu ke psikolog, cerita dengan guru misalnya, saya minta solusi begini, dapat selesai masalah. Masalah suami istri selesai, sama orang tua nggak tahu masalahnya. Itu lebih baik. Atau yang kedua, boleh curhat kepada misalnya kepada orang tuanya suami, orang tuanya pasangan. Kenapa? Karena bisa jadi dia punya sifat yang objektif. Kita bu istri cerita masalah suami kita, cerita sama orang tuanya. Kalau mertua kita objektif, maka dia akan, ya udah nanti ada masanya ibu akan cerita, ibu akan nasehatin. Kita udah baik, nggak akan dibuka aib sama orang tuanya. Tapi kalau kita cerita sama orang tua kita, suami begini, kita udah baik, masih tersimpan dendam dalam hati orang tua kita. Tapi pilih mertua yang juga sifatnya objektif. Jangan kita ngadu, kita disalahin juga. Atau kepada ipar, kan kita tahu nih lingkungan keluarga siapa nih yang tepat untuk kita jadikan tempat bercerita, menemukan solusi, gitu ya. Kalau fisik, ya udah langsung laporin. Ya, tapi kalau mental, healing dulu. Minta kekuatan terhebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, solusi gimana untuk LDR? LDR, long distance relationship, jarak jauh suami istri. Ya, kalau izin gini, kalau ridho sama ridho selesai, itu aja. Dalam Sighah Taklid, buku nikah, seorang suami mengatakan, saya seorang suami, apabila saya tidak memberikan nafkah batin dan juga lahir batin kepada istri saya selama berapa bulan? 6 bulan ya? Apa 2 bulan sekarang? 2 bulan lamanya, 3 bulan mungkin ya? 3 bulan lamanya, dan suami dan istri saya tidak ridho, dia melaporkan kepada siapa ya? Kepada pengadilan agama, maka jatuhlah talak saya 1. Itu ada kalimatnya, kalau suami saya tidak ridho dan melaporkan. Yang digaris bawahi, kalau istri nggak ridho, lapor, jatuh talak 1. 3 bulan lamanya sudah menjadikan syarat, bisa menjadi syarat istri lapor kalau istri nggak ridho. Tapi banyak istri yang ditinggal setahun ridho aja karena transferan jalan, ridho aja gitu karena tahu suaminya lagi cari nafkah, suaminya ngabarin, suami dapat kerja luar kota, di luar negeri, istrinya ridho, setahun nggak lapor, nggak jatuh talak. Yang penting ridho. Makanya ada kesepakatan suami dengan istri, ada kesepakatan, yang penting ridho. Begitu juga dengan izin, tinggal ibu ngomong, kan sekarang udah ada komunikasi. Sekarang udah ada alat komunikasi, ada HP dan sebagainya, ya. Nah, urusan izin ridho itu yang dijadikan nomor 1. Tanya sama suami, pengennya kayak gimana? Ada suami yang kepengen tiap hari laporin kemana, ikutin. Ada suami yang simple, udahlah nggak apa-apa, saya tahu kamu kemana, yang penting kamu nggak macam-macam, kita jaga amanah itu. Termasuk saya kan keluar tiap hari bu, saya keluar pagi, pulang sore, pagi pulang sore. Tapi saya tahu, suami saya tahu saya kemana, suami saya tahu saya kajian, ya. Ada kalanya saya nggak menceritakan bahwa saya besok kesini. Tapi karena saya tahu hari ini saya mau kajian, setiap hari tugas saya kajian, jadi
udah bukan dirapel, tapi emang udah tahu aja kerjaan istri adalah kajian, kerjaan istri adalah ngajar, kerjaan istri adalah jualan misalnya, maka tahu nggak perlu izin, yang penting ridho suami, yang penting ridho suami. Saya mungkin malam suami yang bertanya, besok jadwal di mana? Di sini, di sini, di sini. Selesai. Berangkat, cium tangan, atau kadang-kadang karena saya jaga wudhu, beliau juga suka jaga wudhu, berangkat, udah ridho. Di tengah jalan ngabarin di mana, pulang jam berapa. Selesai, ridho. Ada kalanya satu malam saya lupa ngasih tahu dan beliau pun juga lupa nanya, tapi tahu bahwa besok saya kajian. Tiba-tiba pas saya berangkat, beliau masih di masjid, saya berangkat karena saya berangkat jam 6, setengah 7, beliau masih di masjid. Nggak izin, tapi ketika di masjid jam 8 saya yang WA misalnya, Pak izin saya udah jalan, oh ya udah hati-hati, pulang jam berapa di sini. Selesai, ridho, selesai. Jadi tinggal atur masing-masing, atur masing-masing senangnya suami, makanya komunikasi. Yang penting ridho, nggak harus ya, artinya ini sekali lagi ini selera masing-masing. Yang penting suami ridho, itu yang paling penting. Suami ridhonya kayak apa dan ikuti itu ya. Nah, istri terima tamu laki-laki. Nah, kalau ini ada kekhususan. Kenapa? Karena biar tidak menimbulkan fitnah. Kalau laki-laki yang masuk ke rumah, ya. Kalau ada orang di kita sendirian itu menimbulkan fitnah. Tapi kalau ada, mohon maaf, ada asisten rumah tangga di rumah, ada anak di rumah, terima tamu itu masih dimaaf. Karena tidak menimbulkan fitnah. Karena ada alasannya. Ilatnya, alasannya adalah menimbulkan fitnah. Kalau kita sendirian di rumah, terima tamu, belum lapor sama suami, menimbulkan fitnah, itu yang khawatirnya. Tapi kalau sekiranya ada asisten rumah tangga di rumah, ada anak juga di rumah, ada tamu tiba-tiba di rumah, kebetulan dia dari beda RW atau ada hajat atau ada keperluan apa atau segala macam datang, maka ngomong sama suami. Artinya, tapi kan datangnya dia nggak tahu, tiba-tiba cus datang aja. Garis bawahi alasannya. Kalau dia datang tidak menimbulkan fitnah karena ada asisten, ada anak, maka dimaaf. Yang jadi masalah adalah jangan sampai menimbulkan fitnah. Ngomong lagi sama suami, komunikasi. Pak, kalau misalnya begini-begini jangan deh, meskipun ada si mbak juga gini. Nah itu ikutin. Tapi kalau kata suami, ya nggak apa-apa, ya terima aja, gitu, terima aja, nggak ada masalah. Karena ada asisten di rumah, ada anak di rumah, gitu. Saya kadang-kadang kalau misalnya ada temannya suami di majelis, temannya suami mau ngundang saya juga kalau WA sama laki-laki juga suka saya batasin. Tapi suami mengizinkan, ini nomor istri saya, langsung saja komunikasi dengannya. Itu kan kepercayaan, maka kita jaga kepercayaan itu, jaga amanah itu. Jadi suami pun lepas aja gitu, karena suami saya, ini nomor telepon istri saya, langsung hubungin saja, langsung komunikasi aja. Jadi nggak lewat suami lagi. Ya udah komunikasi. Bahkan kadang-kadang, Pak itu yang besok ngundang saya di sini. Ya udah nih nomor teleponnya, kamu hubungin langsung aja. Ya udah, karena itu ridho, komunikasi. Maaf, segini. Yang penting jaga kepercayaan itu, jaga amanah itu. Jangan sampai kepercayaan diselewengkan. Semua tanya sama suami, bagaimana seleranya suami, ikutin agar terjalin keharmonisan dalam rumah tangga. Yang penting ridho. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Ustazah, kelihatannya ada satu pertanyaan yang belum dijawab tadi ya dari Mbak, itu tentang, kebetulan saya mencatat. Oke, yang mana? Tentang batas pelit dan perhitungan tadi tuh, Ustazah. Batas? Oh iya, maaf. Batas pelit. Oke, baik, maaf saya terlewat. Batas pelit dan perhitungan. Kalau perhitungan mengeluarkan kebutuhan wajib tapi mempertimbangkan kewajiban yang tidak penting. Mohon maaf, saya ulang. Yang namanya perhitungan mengeluarkan pengeluaran yang memang wajib tapi mempertimbangkan pengeluaran yang tidak penting. Itu perhitungan. Artinya kalau perhitungan jangan dianggap jelek, karena mungkin ada beli yang suka, ada beli yang butuh. Kalau beli yang suka bisa jadi ini
belum tentu penting. Tapi kalau beli yang perlu, maka bisa jadi itu baik gitu. Maksudnya gini, kalau perhitungan bukan perhitungan pelit ya, tapi perhitungan itu dia menghindari dari sifat boros. Ini butuh, oke beli. Sisanya saving. Itu bukan pelit. Tetap dikeluarkan kebutuhannya. Misalnya beli tas. Ada tas, tujuan tas kan nyimpan barang. Kata suami, gimana kalau misalnya kamu beli tas yang ini aja, yang KW misalnya. Ibu mau nggak yang KW? Jangan KW deh. Yang ini apa yang ini? Harganya lebih murah yang ini, yang itu lebih mahal, gitu. Tetap dibeliin, tetap hasil maksud beli tas untuk menyimpan barang, tetap hasil maksud. Cuma tidak membelikan yang mewah, karena mungkin suami punya pemikiran dia yang penting hasil maksud buat nyimpan barang, ada tasnya baru. Itu perhitungan. Kalau pelit, bahkan untuk kewajiban pun dia tidak keluarkan. Itu bedanya. Kalau perhitungan, yang wajib dikeluarkan, dia mempertimbangkan yang tidak wajib, yang tidak perlu. Kalau pelit, koret, medit, bakhil, bahkan kewajiban pun dia tidak keluarkan. Yang pelit ini yang berbahaya. Kalau perhitungan, belum tentu buruk. Bisa jadi hemat. Bisa jadi dia memiliki satu cita-cita di masa depan untuk saving. Tetap kewajiban dikeluarkan, tapi penuh dengan pertimbangan. Tapi yang paling enak bukan juga perhitungan, tapi yang paling bagus, yang paling baik adalah kalau memang punya uang, belilah sesuai apa yang dibutuhkan apa diinginkan. Butuhkan apa diinginkan? Dibutuhkan apa diinginkan? Diinginkan. Kalau punya duit, tadi catatannya kalau punya uang, beli sesuai keinginan. Karena uang tidak akan kita yang diinginkan ya, tapi lagi-lagi bedakan yang boros dengan menikmati hidup. Kalau boros nyimpen barang, mengendap barang, beli lagi. Oleh karena itu, kalau mau beli barang baru, yang lama keluarin. Beli 2 barang, keluarin 3. Rotasi barang itu dimaaf. Beli sesuai keinginan nggak apa-apa, tapi jangan nyimpen barang. Tas masih banyak, beli lagi nih yang baru 1, nggak apa-apa, tapi tas yang lama keluarin. Maka itu insya Allah tidak akan terhindar dari yang mubadzir ya. Apalagi perempuan ini kan beda-beda nih, beli baju lagi. Nah, baju yang di rumah keluarin, sehingga kita tidak menjadi orang yang menghimpun atau menimbun bara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Astaghfirullahaladzim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahsani al khair. Dawu fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.